Selamat pagi, perkenalkan saya Riasani Tampu Bolon, NIM J1A119025 dari Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang enzim. Yang pertama, pengertian enzim. Enzim merupakan senyawa organik berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam metabolisme tubuh sehingga disebut juga biokatalisator. Kemudian sifat-sifat enzim. Yang pertama berfungsi sebagai biokatalisator, yang kedua merupakan protein, ketiga digunakan berulang kali, 4 bekerja secara spesifik, 5 diperlukan dalam jumlah sedikit, 6 dapat bekerja bolak-balik atau reversible. Yang ketujuh rusak oleh panas karena enzim adalah suatu protein. Rusaknya enzim oleh panas disebut denaturasi. Kemudian struktur enzim. Enzim merupakan protein yang dilipat menjadi bentuk 3D yang kompleks. Tiap enzim memiliki bentuk atau alur tertentu dalam struktur 3D yang mengikat substrat. Bentuk enzim secara lengkap disebut dengan haloenzim. Haloenzim terdiri dari dua komponen, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim atau komponen protein merupakan sisi aktif enzim. Apoenzim adalah tempat melekat dan bereaksinya substrat. Sementara itu, gugus prostetik atau komponen non-protein tersusun dari kofaktor dan koenzim. Kofaktor terdiri dari zat anorganik, sebaliknya koenzim adalah zat organik non-protein. Beberapa kerja enzim membutuhkan baik kofaktor dan koenzim. Yang pertama, teori gembok dan anak kunci. Menurut teori gembok dan anak kunci, enzim memiliki sisi aktif dan kosong. Sisi aktif tersebut merupakan tempat menempelnya substrat agar enzim dapat bekerja. Ketika substrat menempati sisi aktif enzim, enzim tersebut menjadi kompleks enzim. Sisi aktif enzim memiliki bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel. Karena itu, hanya bentuk substrat tertentu yang dapat melekat pada enzim. Kemudian, teori kecocokan induksi. Menurut hipotesis kecocokan induksi berpendapat bahwa sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Sisi aktif enzim dapat berubah mengikuti bentuk substrat yang menempel padanya. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama, temperatur atau suhu. Temperatur tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, sedangkan pada temperatur rendah akan menghambat reaksi. Pada umumnya, temperatur optimum enzim adalah 30 derajat sampai 40 derajat Celcius. Kemudian, perubahan pH. Perubahan pH sangat berpengaruh pada perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim, sehingga menghalangi sisi aktif bergabung dengan substratnya. pH optimum yang diperlakukan oleh enzim berbeda-beda tergantung pada jenis enzimnya. Selanjutnya, konsentrasi enzim dan substrat. Semakin banyak enzim reaksi akan semakin cepat. Sebaliknya, apabila enzim sedikit maka reaksi yang terjadi juga lambat. Kemudian, inhibitor enzim. Inhibitor enzim dapat dikatakan juga sebagai penghambat. Inhibitor dapat menghambat substrat berikatan dengan enzim sehingga tidak dapat dihasilkan produk. Ada dua macam inhibitor, yaitu inhibitor kompetitif atau zat penghambat mirip dengan substrat sehingga berkompetisi dengan substrat untuk bergabung ke sisi aktif enzim. Inhibitor non-kompetitif atau substrat sudah tidak dapat berikatan karena sisi aktif enzim berubah. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.